Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Kemal dan tentu saja seluruh keluarga besar Swamedia, dan juga yang kami hormati kepada seluruh pembicara, dan juga tak lupa yang kami hormati kepada seluruh pemirsa yang join pada webinar acara pada sore hari ini. Baik, langsung saja izinkan saya untuk sedikit sharing kepada Bapak Ibu sekalian apa saja yang kami lakukan di saat-saat kita mengalami tantangan berupa COVID-19 di tahun 2020. Izinkan saya menyampaikan materi. Baik, izinkan bagi para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal kegiatan bisnis di Elsa Petrofin, ya, yaitu kita ada 5 bidang usaha, yaitu fleet management, yaitu kita melakukan distribusi BBM dari storage-nya Pertamina ke seluruh SPBU di luar Jawa, yaitu sejumlah setiap hari kami mengisi SPBU itu di 2.554 SPBU di kurang lebih di 50 daerah. Kemudian juga kita melakukan trading di fuel dan lubricant. Kemudian kita juga ada unit bisnis yang bergerak di bidang integrated chemical and supply services. Kemudian kita juga melakukan service untuk mengelola dan memanage storage milik swasta. Dan kemudian yang terakhir kita memiliki unit bisnis di bidang kerjasama operasi dan infrastruktur, yaitu berupa penyediaan fasilitas saraf dan kita sekaligus mengelolanya. Antara lain adalah kita memiliki dan mengoperate terminal LPG, fuel after dan SPBU. Baik, sebagai sebelum masuk ke materinya, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian sebagai background kita di dalam menghadapi COVID ini. Jadi di tahun 2020 ya kuartal pertama itu terjadi betul-betul dampak daripada COVID ini yang kita sebut, dan saya kira pemirsa sudah sering mendengar yang kita sebut adanya triple shock gitu ya. Di mana saat itu harga minyak mentah itu tembus titik yang terendah, yaitu mencapai nilai angka di bawah 20 US dollar per barel. Dan kemudian terkait dengan demand, ini BCG Consulting Group menganalisa bahwa di bidang transportasi, kemudian tourism, shipping, dan industrial itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, atas kebutuhan BBM. Dan ditunjang lagi yang ketiga adalah waktu itu adanya fluktuasi kurs yang cukup mengganggu kita semuanya, karena lemahnya rupiah sampai tembus angka di 16,6 itu per 1 US dollar. Nah ini yang triple shock ini yang saya kira semua perusahaan merasakan. Kalau kita ingat Bapak Ibu pemirsa sekalian, di tahun 2014 ini juga pernah terjadi penurunan harga minyak yang cukup signifikan. Ya, yang tadinya bisa mencapai 100 turun bisa sampai ke 30 dan 20. Tetapi waktu itu masih ada demand gitu ya, masih ada demand. Kemudian waktu itu juga fluktuasi kurs falas juga naik turun. Nah, tetapi saat ini yang menjadi tantangan kita adalah waktu itu begitu ada COVID, semua PSBB, semua lockdown, sehingga terjadilah demand yang menurun cukup signifikan. Nah, bagaimana dampaknya di nasional kita? Kita lihat pemirsa, menurut BBM Migas data yang kami peroleh, itu kebutuhan BBM nasional real di tahun 2017 itu 55 juta kiloliter, kemudian di 2019 itu
75 kiloliter, dan waktu itu diestimasikan, proyeksikan dengan adanya dampak COVID ini turun menjadi 45 kiloliter. Nah, kemudian secara nasional BBM kita turun demandnya ya, turun kurang lebih rata-rata di angka 27%. Bahkan waktu itu antara kuartal 1, kuartal 2, dan 3 itu sampai di kota-kota besar itu turun sampai di angka 50% para hadirin sekalian. Jadi pusat seperti di Jakarta, Bandung, Medan, dan sebagainya. Nah, terus bagaimana dampak di kami, di perusahaan kami, Indonesia Petrofin, yang kebetulan main-nya ada di dua sektor ini, yaitu kita services di bidang distribusi manajemen, yaitu kita mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah, dan ini tidak ada alasan apapun yang terjadi harus tetap jalan untuk menjaga security of supply BBM di tengah masyarakat. Nah, tentu saja dengan adanya PSBB di mana-mana, tentu saja juga terjadi penurunan daripada penyaluran BBM. Nah, ini juga alhamdulillah bagus sekalian. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu kami melakukan transformasi bisnis, ya kita mencoba mengarah ke aset base, yaitu kita membangun, memiliki, menyediakan sarana seperti terminal LPG, terminal BBM, ya untuk mensupport customer kami menyalurkan LPG ini ke tengah masyarakat. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus terang saat itu kami beserta manajemen berpikir keras, kita lakukan konsolidasi, diskusi untuk mencari jalan keluar, formulasi strategi yang pas di dalam menghadapi pandemi ini, ya. Sehingga terus terang waktu itu ada 3 hal yang terpikir bagi kami, yaitu 1, mengenai pelayanan services kita kepada customer dan masyarakat. Yang kedua, yang kita pikirkan bagaimana ini keselamatan karyawan, ya. Baik karyawan kami yang hampir kurang lebih 3.500-an setiap hari harus jalan di situasi COVID ini, bagaimana dia keselamatannya supaya dia tidak terinfeksi oleh COVID-19. Kemudian kepikir juga bagaimana kita berupaya jangan sampai ada PHK di karyawan kami. Karena kalau ini PHK, saya kira juga setiap orang susah untuk survive di situasi seperti ini. Kemudian tentu saja yang terakhir, yang ketiga adalah kita berpikir bagaimana perusahaan ini bisa survive sampai dengan di tahun ke depan. Demikian. Nah, berdasarkan itulah Bapak-Ibu sekalian kita merumuskan, kita tentu saja kita lakukan dialog kepada semua fungsi supaya formula strategi ini betul-betul bisa membumi, bisa dipraktekkan oleh semua fungsi yang ada di Indonesia Petrofin. Nah, kita sepakat, kita melahirkan yang kita namakan 7 Indonesia Petrofin Ways. Inilah formula strategi yang menjadi pegangan kita untuk menghadapi situasi COVID-19 ini. Saya kira juga tidak hanya masalah COVID-19 ini, kita juga melihat distribusi bisnis yang begitu cepat ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Nah, dari 7 ini Bapak sekalian, 1 adalah masalah people readiness. People readiness apapun kondisinya, seperti saya katakan di salah satu bis kami adalah mendistribusikan BBM. Nah, ini apapun kondisinya harus SPBU harus tetap terisi BBM-nya, tidak boleh kosong, sehingga kita apapun yang terjadi kita harus jalan. Nah, untuk itu waktu itu langsung kita buat tim Satgas, kita buat khusus tim Satgas untuk menangani COVID ini. Kemudian kita bikin SOP, bikin SOP yang related SOP operasi yang terkait dengan bagaimana pencegahan terhadap infeksi COVID ini. Kemudian juga kita susun BCP, yaitu Business Continuity Plan. Apabila suatu fungsi atau suatu leader terpapar, ini harus sudah siap siapa yang menggantinya. Jadi semua kita siapkan dengan baik, kemudian juga kebijakan work from home, waktu itu kita punya kebijakan kalau di lapangan ini 50% hadir, khususnya di kantor pusat maksimum 20%. Nah, kemudian semua leader kita wajibkan memonitor seluruh timnya dan keluarganya hari ke hari. Ini penting sekali bahwa kita aware betul dengan keadaan ini, memastikan semua berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua,
ini adalah masalah security of supply. Nah, security of supply ini sangat penting karena kita ingin memastikan bahwa supply chain kita ini berjalan dengan lancar, kemudian ketersediaan barang dan jasa, khususnya spare part, kemudian barang-barang yang fast moving, ini juga harus jangan sampai terganggu. Karena beberapa pabrik juga sudah melakukan lockdown, melakukan penutupan pabrik dan sebagainya. Nah, ini apa yang kita lakukan adalah kita mempunyai list mana vendor-vendor yang memang kritikal bagi kami, kita lakukan dialog. Bagaimana keadaan di sana? Apakah masih bisa produksi? Apakah masih bisa supply kami? Apakah Anda punya kesulitan? Apakah ditutup? Ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang menyatakan bahwa mohon maaf, kami harus lockdown, kami harus tutup. Nah, padahal kami sudah punya kontrak kepada mereka secara blanket setahun. Coba kita negosiasikan, mohon izin, jika begitu izinkanlah saya menunjuk vendor yang lain. Artinya kita policy multi source ini akan kita jalankan. Nah, dengan saling pengertian ini disetujui dan kita jalankan. Kemudian kita percepat bagaimana proses pengadaan barang, ya. Yaitu kita manfaatkan percepatan digitalisasi. Jadi kita lakukan dengan cara digitalisasi karena kita tidak mungkin lagi kita mengundang hadir di kantor. Sehingga kita gunakan di dalam pengadaan barang saja dengan melalui e-prop, sebagai contoh itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini infrastruktur readiness, ya. Seperti saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami memiliki beberapa terminal LPG, kemudian BBM. Nah, ini di situasi seperti ini harus kita pastikan kehandalan maintenance-nya, asetnya ini harus beroperasi dengan baik gitu. Jangan sampai ada shutdown, ada dan sebagainya. Untuk itu waktu itu kita susun, ya, kita bikin tim task force untuk memitigasi agar semua saraf ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu masalah adanya isu bahwa bagaimana ini kepada pembangunan infrastruktur yang tengah-tengah jalan. Nah, disinilah memang waktu itu kami menghadapi yang sangat kesulitan karena para kontraktor kami infrastruktur ini adalah mereka harus lockdown karena di suatu daerah, karena di mana bupatinya, gubernurnya menerapkan policy, kemudian karyawannya juga harus pulang kampung dan susah lagi untuk kembali lagi. Belum lagi mereka mitra kami juga kesulitan begitu dia order di mesan barang di luar negeri juga semua lockdown. Kemudian begitu ada barang pun juga jasa yang mengirim pun juga sebagian besar lockdown. Jadi waktu itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan dialog secara virtual, kita coba dari hati ke hati diskusi kesulitan seperti apa, coba kita pikirkan bersama. Sehingga pada akhirnya bahwa adalah satu contoh di pembangunan infrastruktur bahwa dengan adanya kondisi force majeure seperti ini, tentu saja ini akan mengalami pengunduran reschedule. Nah, padahal kalau menurut sisi legal ini akan terkena penalti. Untuk itu, ya kami dengan teman-teman mencoba menyampaikan kepada customer kami untuk bisa diterima dengan kondisi seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya tidak ada penalti, semua berjalan dengan lancar, dan kita terus berkomunikasi sehingga alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan kembali. Nah, kemudian yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, ini masalah business improvement. Nah, manakala kita tidak bisa lagi bekerja di kantor waktu itu, dan sampai sekarang juga kita masih bekerja di work from home. Nah, kita harus memastikan jangan sampai bisnis proses ini menjadi terhambat atau menjadi lambat. Ya. Bahkan kita semua berpikir bagaimana ini kita percepat. Sebagai contoh, kita sudah tidak bisa lagi melakukan meeting di offline, ya kita semua harus melalui Vicor. Bahkan bagaimana biasanya kita melakukan manajemen walkthrough ke daerah-daerah, kita lakukan secara virtual, kita video, sarpasan dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita lakukan improvement SOP. Semua SOP kita review, kita sesuaikan gitu ya, dan semua kita arahkan ke arah digitalisasi. Sebagai contoh, dalam memanfaatkan digitalisasi ini, setiap kita mau berikan approval, kita tidak harus datang kantor, cukup dengan digitalisasi approval. Ya. Contoh, kemudian juga kita kembangkan semua digitalisasi yang mensupport untuk kegiatan operasi di Nusa Petrofin, khususnya di lapangan.
Kemudian BCV kita juga susun semuanya program-programnya sehingga manakala terjadi hal-hal yang tidak inginkan, misalnya kena terpapar sakit dan sebagainya, sudah ada personal in charge yang akan menggantikan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ini masalah customer engagement. Nah, masalah customer engagement ini begitu COVID, kita sudah tidak bisa lagi kita ketemu, kita tidak bisa lagi datang kantornya. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita mencoba meng-approach para klien kami untuk bisa bersedia kita melakukan koordinasi secara virtual. Kemudian juga kita lakukan pembenahan-pembenahan evaluasi seperti contoh misalnya website kami yang tadinya itu hanya satu arah, kita bikin dua arah ya, jadi interaktif sehingga website ini sekaligus bisa untuk melakukan komunikasi antara calon customer kami kepada kami dalam hal apapun. Nah ini juga kita terus lakukan perbaikan. Kemudian juga tidak kalah penting di dalam bagaimana di dalam promosi ini ya, kita bikin program yang digital promotion tool misalnya. Kemudian juga kita ikut aktif di event-event sosial media dan sebagainya. Nah inilah cara-cara kita supaya kita terus bisa mengupdate customer kita gitu, sehingga kita komunikasi terus berjalan, kita terus bisa mengerti apa yang menjadi ekspektasi daripada beberapa klien kami. Haris, mohon maaf, kami mengingatkan waktunya sudah hampir habis, oh, baik. 2 menit lagi. Baik, terima kasih Pak David. Baik, ini yang tinggal kedua, satu adalah masalah cash reserve. Nah ini cash reserve cukup penting Bapak Ibu sekalian, jadi kita cash reserve ini sangat penting. Untuk itu ini kita punya tim khusus untuk melakukan task force supaya kita menjaga cash from operasi kita selalu positif. Ini penting karena kami ingin menjamin kita bisa membayar tepat waktu ke seluruh mitra-mitra kita agar mereka bisa bekerja dengan situasi normal dan memberikan kontribusi yang positif kepada kami. Nah, untuk itu kita gerakkan dari mulai legal, marketing, operasi, semuanya supaya kita lakukan percepatan sehingga kita bisa melakukan penagihan. Kemudian yang cost reserve ini sangat penting. Jadi cost reserve ini situasi seperti ini, kita semua leader kita wajibkan untuk membuat program efisiensi dan ini kita masukkan kepada KPI mereka masing-masing. Sehingga diharapkan kita sudah nanti akan memiliki activity based costing atau struktur cost yang baru yang kita harapkan nanti begitu pasca COVID kita bisa siap kompetisi di luar. Ini sangat penting sekali. Nah itu yang menurut saya dari sisi finance yang cukup penting sehingga kita juga hati-hati di dalam menggunakan cash gitu ya. Nah kemudian yang terakhir di 7 ini Bapak Ibu sekalian yaitu masalah investasi. Investasi waktu itu kita putuskan bahwa strategi kita appetite risk kita adalah di low to medium risk, ya kita tidak akan mengambil investasi yang sifatnya high risk. Jadi ada 3 hal Bapak sekalian yang kita lakukan. Satu yang sifatnya strategis atau mandatory gitu ya. Yang kedua kita lakukan investasi yang mendatangkan profit yang cukup cepat dan signifikan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga kita melanjutkan investasi yang sudah di tengah jalan. Jadi 3 strategi pegangan ini yang kita lakukan dalam hal segi eksperimen. Baik, demikian yang masalah 7 langkah-langkah yang kita ambil. Nah, terus bagaimana formula ini bisa kita laksanakan hingga saat ini. Nah, next. Nah, Bapak sekalian, tentu saja setelah kami merumuskan bersama-sama di manajemen, tentu saja ini kita komunikasikan kepada seluruh leader, dan kita minta komitmennya dan sekaligus kita masukkan ke deploy ke dalam KPI mereka masing-masing agar kita secara periodik, secara 2 mingguan, 1 bulanan kita monitor bagaimana progresnya. Kemudian juga kita lakukan evaluasi mengenai hasil daripada strategi ini. Ya alhamdulillah beberapa result ini cukup signifikan, beberapa hal mungkin tidak bisa bacakan satu persatu. Sebagai contoh di paper readiness kita bisa terus menyiapkan tenaga kerja, kemudian juga melakukan service excellence dengan baik, dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak melakukan recession. Kemudian di security of supply kita alhamdulillah kita juga terjamin seluruh spare part kita dan bisa mengakselerasi percepatan dalam pengadaan. Kemudian infrastruktur juga begitu, tidak ada shutdown dan beroperasi dengan baik. Kemudian di bisnis proses kita menghasilkan beberapa
program digitalisasi dan percepatan penyederhanaan daripada proses bisnis di internal kami. Nah, kemudian di customer engagement, kita juga telah menerbitkan beberapa digital promotion tool, kemudian kita mereview website dan sebagainya. Kemudian di cash reserve, alhamdulillah kita bisa menjaga posisi CFO terlalu positif, kemudian kita melakukan beberapa efisiensi yang signifikan. Kemudian investasi, kita sudah bisa melanjutkan investasi yang sedang di tengah berjalan, dan kita akan memutuskan proyek investasi yang memang masih dalam koridor low to medium risk. Ini kita lewat saja karena waktunya sudah hampir habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah performance Indonesia Petrofin selama 5 tahun sampai 2019. CAGR kita 34%, cukup atraktif. Namun demikian kena dampak impact ini kita terkoreksi kurang lebih 13%. Ya, kita bersyukur alhamdulillah masih bisa survive. Sementara NPAT ini di CAGR kita sampai 5 tahun itu 38%, terkoreksi di tahun 2020 18%. Dan kita mencatatkan kemarin di tahun 2020 revenue-nya 3,8 triliun dengan profit 222 miliar. Tetapi untuk aset, total aset ini terjadi kenaikan karena kita terus melakukan investasi walaupun sangat selektif. Kemudian juga secara total aset juga naik. Kemudian yang sebelah kanan, Bapak-Ibu sekalian, ini masalah CFO. Alhamdulillah kita juga terus naik, bisa memaintain dalam kondisi positif. Nah, kita sekedar review, Bapak-Ibu sekalian, jadi kita mencatatkan di per Juni semester pertama ini revenue kita naik 17%, kemudian net profit kita naik 20%. Ini memang lebih kepada efisiensi yang kita lakukan. Nah, tetapi namun demikian ini sampai dengan Juni, begitu Juni seperti kita ketahui bersama, second wave COVID hadir dan melakukan lagi banyak hal PPKM. Kita berharap di tahun sampai akhir tahun ini juga bisa terus membaik. Tetapi inilah challenge kita yang cukup luar biasa karena memang serangan COVID ini lebih mengerikan dibanding tahun 2020. Baik, ini sekedar sharing. Alhamdulillah, ini beberapa sharing saya beberapa kali diminta diskusi saja, sedikit sharing apa saja yang mesti kita lakukan di saat COVID. Saya kira demikian, Bapak sekalian. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.